Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini dan mata kuliah pengantar bisnis yaitu tentang pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Aktivitas kegiatan bisnis memerlukan pengelolaan yang cermat sehingga akan mampu memberikan keuntungan bagi pemilik modal. Perusahaan yang mampu mengelola usaha dengan baik akan mampu berkembang dan juga memperoleh kesuksesan, sedangkan usaha yang tanpa pengelolaan yang baik maka akan lambat laun mengalami kemunduran dan kalah bersaing dengan usaha lain yang ada. Manajemen pengelolaan usaha merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui tahapan perencanaan, organisasian, pengarahan, dan pengendalian SDM dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh usaha bisnis. Baik, kita ke fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan rentang waktu pencapaian, tujuan organisasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa tujuan jangka panjang, lebih dari 5 tahun, tujuan jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun, tujuan jangka pendek selama 1 tahun. Oke, berikutnya organizing dan pembentukan staf atau staffing ya. Pengorganisasian merupakan suatu proses dalam memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi. Peningkatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun. Tiga, pengarahan. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan. Pengarahan biasanya berkaitan dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain. Yang keempat, pengendalian, bentuk pengawasan dan juga kontrol dari manajemen yang sesuai dengan tujuan organisasi. Tujuan yaitu mencegah adanya kegagalan dengan cara mengamati kinerja secara keseluruhan, kemudian mengevaluasi jika diperlukan. Oke. Manajemen pada dasarnya itu dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu manajer puncak atau top manager. Manajer puncak bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan juga arah perusahaan. Manajer puncak biasanya menentukan tujuan strategis, jangka panjang, dan membuat rencana strategis perusahaan. Yang kedua yaitu manajer menengah atau middle manager. Manajer menengah mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan dan rencana strategis kepada manajer yang ada di bawah mereka. Manajer menengah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajer lini. Manajer menengah biasanya mengelola tujuan jangka menengah dan mengimplementasikan secara taktis organisasi. Yang ketiga yaitu manajer lini atau first line manager. Manajer lini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja karyawan, organisasi, dan secara langsung berhubungan dengan karyawan. Manajer ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan dengan lancar. Peranan manajemen yang pertama yaitu peran interpersonal. Peran ini dilakukan oleh manajer sehubungan dengan karyawan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Peran figurehead ini merupakan kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Kemudian peran leader interpersonal. Peran interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Nah, peran interpersonal ini meliputi figurehead, yaitu kewajiban pimpinan untuk mengikuti acara-acara sebagai wakil perusahaan. Kemudian leader, yaitu manajer berperan sebagai pemimpin untuk memacu kinerja karyawan. Liaison, yaitu peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Kemudian peran informasi, manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi
yang berkaitan dengan organisasi. Peran ini biasanya meliputi monitor, di mana manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta oleh organisasi. Untuk menjalankan peran yang dimiliki secara efektif, maka manajer perlu keterampilan-keterampilan khusus yang dibutuhkan. Biasanya meliputi yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan teknis biasanya berhubungan dengan pengetahuan dan kemampuan manajer dalam memahami dan menjalankan proses produksi ataupun operasi sesuai tuntutan tugasnya. Contohnya seperti manajer akuntansi perlu memahami konsep dan kemampuan tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain. Diseminator, manajer berperan menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan oleh bawahannya. Spokesperson, di mana manajer berperan sebagai juru bicara perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan informasi. Peran pengambilan keputusan sebagai pimpinan harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer sebagai pengambil keputusan biasanya meliputi entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam pengembangan organisasi. Kemudian disturbance handler, di mana manajer berperan dalam menangani masalah, menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. Resource allocator, di mana manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Dan interpersonal merupakan kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain secara efektif, sehingga sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya seperti kemampuan manajer untuk memotivasi karyawan dalam bekerja dan bersosialisasi. Tiga, keterampilan konseptual. Keterampilan ini mengacu pada kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi dan menjabarkannya ke dalam ide-ide yang dirangkum dalam suatu solusi ataupun gambaran kegiatan organisasi di masa datang. Keterampilan ini menyangkut kemampuan mengidentifikasi masalah, mencari alternatif solusi, dan juga mampu memilih alternatif terbaik bagi organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan dan tanggung jawab dalam organisasi untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi berguna untuk membantu mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang ditentukan. Tiga bentuk wewenang dalam organisasi. Yang pertama, wewenang lini. Wewenang ini mengalir ke atas dan ke bawah rantai komando. Bentuk wewenang lini muncul karena banyak perusahaan saat ini bergantung pada departemen lini, yaitu departemen yang berkaitan langsung dengan produksi dan penjualan produk tertentu. Yang kedua, wewenang staf merupakan wewenang yang didasarkan pada keahlian dan biasanya merupakan tugas memberikan nasihat kepada manajer lini. Para anggota staf membantu departemen lini mengambil keputusan, namun tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Tiga, wewenang komite dan kelompok dalam operasional perusahaan sehari-hari. Tim kerja adalah kelompok operasi karyawan yang diberi kuasa untuk merencanakan dan mengorganisasikan kerja mereka sendiri dan menjalankannya dengan sedikit supervisi. Dengan lapisan manajemen yang lebih sedikit, perusahaan yang terdesentralisasi, terdesentralisasi mencerminkan suatu struktur organisasi datar. Perusahaan yang tersentralisasi menuntut adanya berbagai lapisan manajemen dan dengan demikian membentuk struktur organisasi tinggi. Distribusi wewenang juga mempengaruhi jumlah orang yang dikendalikan oleh seorang manajer.
Struktur organisasi perusahaan mempunyai 4 bentuk dasar, yaitu yang pertama, struktur organisasi fungsional merupakan bentuk organisasi bisnis yang wewenangnya ditentukan oleh keterkaitan antara fungsi dan aktivitas bisnis dasar, biasanya mencakup pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Yang kedua yaitu struktur organisasi. Wewenang ini diberikan kepada komite atau tim kinerja yang terlibat divisional, merupakan struktur organisasi yang berdasarkan divisi-divisi yang beroperasi sebagai unit bisnis yang relatif otonom di bawah naungan korporasi yang lebih besar. Divisi merupakan departemen yang menyerupai bisnis terpisah dengan memproduksi dan memasarkan produk-produknya sendiri. Yang ketiga, struktur organisasi matrik merupakan struktur organisasi yang dibentuk berdasarkan kelompok-kelompok dan anggota kelompok melapor kepada 2 manajer atau lebih, satu dengan keahlian fungsional dan yang lain dengan orientasi produk atau proyek. Yang keempat yaitu struktur organisasi internasional, merupakan struktur yang berkembang karena bisnis memasuki pasar internasional dan dikembangkan untuk merespon kebutuhan memproduksi, membeli, ataupun menjual di pasar global. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.